Liza. Kalau bertembus Liza berarti kita akan bermain sentra imta. Benar sekali. Hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya teman-teman? Apa ya? Coba tebak. Hari ini kita akan belajar tentang lafaz Muhammad dan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Tentu teman-teman masih ingat ya bagaimana cerita kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud? Ini lanjutannya teman-teman, yaitu kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Bagaimana ya ceritanya? Kita simak videonya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Rupanya kerajaan Saba tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balqis didengar oleh burung hud. Segera saja burung hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya, baik itu manusia, jin, ataupun binatang, untuk membangun sebuah istana yang megah. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balqis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan Bani Israel dan kemuliaan Raja Sulaiman sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balqis merasa ciut. Kekayaan negeri Saba bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Munzir, utusan sang ratu, menyampaikan pesan bahwa kerajaan Saba tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman, dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balqis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balqis sadar. Matahari bukanlah Tuhan. Maka, ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balqis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balqis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya. Namun ia gagal. Jarak istana Ratu Balqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balqis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balqis. Dan itu artinya kerajaan Bani Israel bersatu dengan kerajaan Saba. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya. Hidup dalam cahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Coba sekarang teman-teman lihat, ada lafaz apa di samping ini teman-teman? Benar sekali, lafaz Muhammad teman-teman. Siapa sih Muhammad itu? Benar sekali, beliau adalah Nabi kita teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu kita untuk melewati masa jahiliyah ke dalam masa terang benderang dan penuh kedamaian seperti sekarang ini teman-teman. Beliau adalah suri tauladan kita yang memimpin kita dalam mengajarkan ajaran agama Islam. Lalu apa ya kegiatan kita hari ini? Sebelum mengerjakan kegiatan, yuk kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama nanti teman-teman menjawab pertanyaan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman akan menyanyikan lagu Nabiku. Seperti apa ya lagunya? Seperti ini.
Nabiku Nabi Muhammad, nabiku Nabi Muhammad, ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang ibu Siti Aminah, ingkang ibu Siti Aminah, miyos dalem ana ing Mekah, miyos dalem ana ing Mekah. Taun fil miyose Nabi, taun fil miyose Nabi, 571 taun Masehi, 571 taun Masehi. Dina Senen ing wayah subuh, dina Senen ing wayah subuh, sasi April tanggal 20, sasi April tanggal 20. Kemudian yang ketiga, teman-teman nanti membuat hiasan dinding dari lafaz Muhammad. Seperti apa ya cara membuatnya? Nanti ada video contohnya teman-teman. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding lafaz Muhammad teman-teman. Siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama kita warnai terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman. Setelah selesai mewarnai, kita gunting ya teman-teman. Kemudian kita lipat kertas lipatnya teman-teman. Jangan lupa dilem juga ya. Kemudian kita lem di bagian kertas lafaz Muhammad, lalu kita tempelkan hasil lipatan kita tadi. Teman-teman, karena kertasnya tipis, kita tambahkan kertas yang agak tebal di belakangnya ya, agar nanti tidak terjatuh. Teman-teman boleh menggunakan kertas cover atau dari cover buku yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita tempelkan talinya teman-teman, atau benang wol. Nah, jadi deh hiasan dinding. Nah, itu tadi kegiatan dari Usliza. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Yuk kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah selesai teman-teman kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan teman-teman tentunya pasti senang karena telah mengenal lafaz Muhammad dan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker, hindari keramaian, dan makan makanan yang bergizi. Liza mohon maaf ya kalau